Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Pramadika Singgi dari Prodi Pendidikan Geografi 2018 dengan nomor induk mahasiswa 1402618053. Kali ini saya akan membawakan micro teaching dengan materi konsep wilayah dan tata ruang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi ya anak-anak ya. Apa kabar semua? Baik ya. Baik, sebelum kita mulai kelasnya, mari kita baca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan, siapa ketua kelasnya? Iya, Pak. Ya, Iskia, tolong dipimpin nih. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu menurut dengan pertanyaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih Iskia. Sebelum kita mulai lagi, tolong cek meja kalian dulu ya, rapi atau tidak, atau ada sampah atau tidak. Tolong ya. Udah bersih, Pak. Bersih, Pak. Oke, baik. Ya, kita mulai. Kita tolong dinyalakan, difokus ya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang wilayah dan tata ruang ya. Sebelumnya nih, Bapak mau nanya, kalian tahu nggak wilayah itu apa? Sering dengar kan nih? Gampang lah, ayo apa? Ayo, salah juga nggak apa-apa. Belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Tempat, Pak. Bisa jadi. Ada lagi? Oke. Wilayah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi daerah atau area di muka bumi untuk berbagai tujuan. Jadi suatu wilayah itu mempunyai karakteristik tertentu yang memberikan ukuran-ukuran kesamaan dan perbedaan dengan wilayah lain. Contohnya seperti perbedaan wilayah pesisir dan wilayah pedalaman. Nah, berbagai definisi wilayah menurut para ahli dan pemerintah ya. Bisa kalian tolong bacakan? Siapa? Menurut ahli ya Pak dari Taylor, itu wilayah didefinisikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Udah stop Iskia sampai situ aja. Yang selanjutnya siapa yang mau baca? Saya, Pak. Siapa nama kamu? Hari bisa. Ya, silakan. Baru bisa. Dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan aspek fungsional. Ya, selanjutnya siapa yang mau baca? Dari Jackson. Saya, Pak. Menurut J. Hudson, wilayah adalah kompleks tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia dengan hubungan khusus sebagai kebersamaan yang kelangsungannya mempunyai karakter khusus dari permukaan bumi. Ya, yang terakhir. Yaudah saya jadi. Menurut Vanemat, wilayah adalah area yang digolongkan melalui penampakan permukaan yang sama dan dikontraskan dengan area sekitarnya. Nah, dari semua penjelasan tersebut, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak nih? Arti wilayah itu sebenarnya apa? Saya, Pak. Oke, baik, silakan. Wilayah adalah bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi oleh penampakan tertentu yang bersifat khusus dan membedakan wilayah tersebut dari wilayah yang lainnya. Ya, bagus. Mari kita beri aplaus ya buat teman kita. Ya, selanjutnya ini peta konsep dari bab konsep wilayah dan tata ruang ya. Jadi konsep wilayah dan tata ruang itu sangat luas, tidak hanya tentang konsep wilayah itu apa dan pengertian tata ruang itu apa saja. Ada di samping wilayah dan tata ruang ada juga pembangunan dan penentuan wilayah, perancangan tata ruang kota, provinsi dan nasional, permasalahan dalam penerapan tata ruang dan wilayah. Nah, karena ini kita baru mulai semesternya, pembukaan kita mulai dari wilayah dan tata ruang saja ya. Jadi kita akan
pelajari apa itu wilayah formal dan wilayah fungsional. Baik. Ada yang tahu nggak wilayah formal atau uniform region itu apa? Tidak Pak. Belum tahu Pak. Uniform itu saya kira bahasa Indonesianya apa itu? Seragam. Seragam. Wilayah yang seragam. Ya betul. Wilayah formal atau uniform region itu ada wilayah yang ya seragam yang dicirikan berdasarkan adanya keseragaman atau homogenitas. Nah, ciri lainnya juga mereka memiliki batas yang bersifat statis atau tidak gampang berubah. Ini ya kriteria dari wilayah formal atau uniform region. Ada batas administrasi, yaitu sesuai ketetapan perundang-undangan. Contohnya wilayah administratif Pekanbaru berdasarkan kriteria batas administrasi. Nah, ya ini ya sudah ditentukan pemerintah, ya tidak bisa digugat. Lalu ada batas fisik yang berupa topografi, iklim, vegetasi, dan lain-lain. Contohnya wilayah tropis, subtropis berdasarkan kriteria batas fisik. Jadi misalnya kalau kita lihat di peta nih, kan ada nih wilayah tropis misalnya berwarna hijau, terus wilayah subtropis misalnya berwarna hijau muda, seperti itu. Selanjutnya ada batas sosial budaya, itu wilayah industri tekstil. Contohnya itu wilayah industri tekstil, wilayah sawah basah, wilayah perkebunan kumuh, kawasan elit berdasarkan batas sosial budaya. Itu seperti peta-peta seperti apa ya? Contohnya itu kalau kalian lihat peta, misalnya peta Jawa, bisa dibedakan ya tentang kota industri dengan kota perkebunan atau persawahan. Di petanya kan nanti dijelaskan gitu lah. Ya, itu. Nah, selanjutnya ada wilayah fungsional atau noda region. Ada yang tahu nggak wilayah fungsional atau noda region itu apa? Bahkan Belum tahu Pak. belum tahu. Betul Pak. Ya, jadi wilayah yang terdiri dari daerah inti atau nodus dan daerah pinggiran yang mana di daerah ini saling ketergantungan. Ada yang ngerti nggak maksudnya ini apa? Bisa disimpulkan nggak maksudnya dari wilayah yang saling bergantungan itu apa? Yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya Pak. Iya betul. Contohnya seperti apa Isga? Contohnya misalkan antara Bogor dan Jakarta mungkin Pak. Mulai Jakarta berarti Jabodetabek ya? Iya. Nah ya benar ya. Misalnya Jakarta, Bogor, Depok, bla bla bla, dan pokoknya Jabodetabek. Yang secara fisik memiliki kondisi yang berbeda atau heterogen ya. Mereka kan ciri kotanya juga berbeda gitu. Namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan penduduk di setiap wilayah. Kayak misalnya contohnya kalau ada yang kuliah di Jakarta gitu misalnya, terus ternyata tinggalnya di Bogor gitu kan, itu juga termasuk saling memenuhi kebutuhan penduduk gitu lah ya. Pada awal perkembangan ini Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek merupakan kota-kota yang terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Jadi memang awalnya mereka itu tidak saling bergantung pada sama lainnya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan kota Jakarta dan kota-kota di sekitarnya, kota-kota seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor ini menjadi wilayah penyangga bagi pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta. Nah, baik, sampai situ saja. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari saya. Saya akan memberikan tugas buat kalian, yaitu tugasnya gampang kok, cuma untuk meringkas PPT yang saya bikin ini ya. Ntar PPT-nya saya kirim dari ketua kelas. Baik, terima kasih. Dan sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanya nggak? Tidak Pak. Saya nanya Pak, Apa? dikumpulinnya kapan? Pertemuan berikutnya. Enggak susah ini juga tugasnya. Ya, baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.